Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kita Intrapreneur. Yes. Bersama duo dosen kita. Mbak Ati Lucia. Ya, halo. Halo Mbak Ati. Sehat Mbak Ati? Sehat dong. Mas Aditya Lilian. Yes mas. Semangat. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas kenapa ada mata kuliah Intrapreneur, capaian pembelajarannya apa, diharapkan bisa menjadi seorang inovator ya, memecahkan masalah-masalah yang ada, masalah-masalah perusahaan atau apa. Bahkan banyak dari perusahaan itu requirement sebagai pelamar pekerjaan itu soft skill utamanya problem solving. Iya enggak? Iya enggak? Nah, ini ternyata ada 5 skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa kita. Iya. Skill pertama, masuk langsung ke questioning skill. Wah, apa itu? Bagaimana itu? Monggo silakan dijelaskan. Jadi kalau skill pertama ini questioning skill, kita itu dibentuk untuk selalu membuat pertanyaan, selalu bertanya, ingin tahu gitu. Selalu penasaran. Iya, selalu penasaran gitu. Jadi sebenarnya kepo itu perlu. Kepo itu perlu. Jadi kepo itu sebenarnya asal mula inovasi. Iya benar loh. Asal tapi yang inovasi. positif. Yang positif. Ya, bisa memberikan inovasi. Percuma kalau kepo tapi nggak memberi apa-apa. Jadi kepo untuk mencari jawaban dan solusi. Betul. Betul. Nah, bagaimana cara mengasah untuk seorang mahasiswa memiliki questioning skill ini? Caranya bagaimana nih? Oh, ini ada penjelasan dulu. Nah, ya, ini apa itu questioning ini ya? Jadi okay. Rata-rata malah menunjukkan apa? Menanyakan hal yang tidak perlu diragukan lagi. Sampai sejauh itu loh padahal. Jadi hal yang tidak perlu diragukan harus ditanyakan lagi. Oh, gitu ya. Jadi seolah-olah kita membuat suatu hal yang sebetulnya sudah gini-gini aja. Tanyakan. Menantang ya. Menantang status quo. Nah, itu akhirnya menjadi inovasi baru kan seperti itu. Jadi awal mulai kita mungkin harus berpikir suatu hal-hal yang memang menantang beberapa hal yang dianggap status quo. Iya. Status quo itu mungkin kayak apa ya? Pakem mungkin pakem kali ya. Yang sudah nyaman lah ya. Nyaman betul, sudah. Akhirnya enggak pernah ada inovasi-inovasi baru. Betul. Makanya kita harus bertanya dulu, kenapa kok kita motor kita rodanya 2 misalkan ya. Terus akhirnya bikin inovasi. Nah, dari pertanyaan itu akan menimbulkan hal yang baru. Tapi bermula dari bertanya. Bahkan kita harus menanyakan hal yang tidak perlu diragukan lagi. Yang tidak perlu ditanyakan lagi loh padahal. Iya, padahal udah. Oh iya ya. Ya benar juga. Kalau enggak seperti itu enggak bakal kritis, jadi mati kritis sebenarnya. Betul ya. Akhirnya enggak akan ada inovasi baru. Betul. Ini penting sekali. Kemudian ini ada pernyataan dari Peter Drucker. Gimana itu? Pekerjaan yang penting dan sulit bukanlah menemukan jawaban-jawaban yang tepat, melainkan menemukan pertanyaan yang tepat. Oh, malah gitu ya? Bukan jawaban yang penting dulu, tapi pertanyaanmu tepat atau tidak tepat dulu ya? Betul. Untuk menemukan jawaban. Iya. Bukan jawaban dulu, kamu harus bertanya dulu. Mau jawab ora ono sing teko. Iya, tapi benar, kita harus menanyakan hal, tapi tergantung dari pertanyaannya. Bobotnya pertanyaannya bagus atau enggak juga dan tentunya dong ya. Pasti ada bobotnya ya. Ada pertanyaan yang biasa-biasa saja. Oh, ini pertanyaan yang kritis. Nah, itu nanti menyambung ke teknik-tekniknya, taktiknya. Ada teknik-tekniknya untuk kita bisa bertanya dengan lebih bagus ya. Nah, ini teknik pertama, bagaimana itu? Silakan. Kalau teknik yang pertama ini menanyakan pertanyaan dasar. Oke. Jadi contohnya ini misalnya apa, siapa, kapan, di mana, sebagaimana. Jadi kayak misalnya apa sih yang dibutuhkan konsumen? Oh, jadi kita berpikir ya, apa sih yang kira-kira dibutuhkan konsumen gitu ya? Kita Sederhana, oke. Kemudian contoh yang lainnya lagi? Lalu mungkin ada seorang tokoh inovator. Itu sebenarnya siapa sih? Terus apa produk yang dihasilkan dari perusahaan itu? Oh, gitu. Kita bertanya pada orangnya langsung juga bisa ya. Dia tuh siapa sih sebetulnya? Produk-produknya apa sih? Gitu. Oke. Kemudian ini teknik pertama ya. Kita menanyakan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Apa yang dibutuhkan konsumen saat ini? Apa sih yang menarik untuk konsumen untuk mau membeli? Gitu ya. Apa kira-kira yang orang kenapa sih penjualanku menurun? Gitu. Itu boleh juga ya. Kenapa kok penjualanku turun ya? Kenapa ya? Itu juga pertanyaan. Penjualannya turun, dia nggak bertanya. Lihat bagaimana bisa menjawab ya? Tidak ada solusi. Tidak bisa maju gitu kan? Ya tapi benar. Kita harus bertanya dulu. Terus kenapa ya? Iya benar. Gitu. Iya. Terus kemudian teknik yang kedua? Teknik yang kedua ini namanya sebab. Jadi apa sebabnya? Kalau kita tadi udah tanya nih apa dasarnya, ini apa sih penyebabnya gitu? Apa dong ya?
kenapa sih laptop ramping gitu kan, nggak gede gitu kan? Oh karena bisa bawa kemana-mana. Tapi saya tertarik dengan yang tadi tentang konsumen, bisa nyambung sebenarnya. Apa turun? Loh, kok apa sih ini turun? Penjualan Sebabnya menurun. apa ya? Ya dia mencari nih. Lanjut Mencari lagi tahu. mencari tahu. Ada kompetitor baru. Ya. Oh ternyata kita masih salah di sini. Nah, ya kan gitu. Akhirnya nanti lanjut lagi pertanyaan lanjut Oke, lagi. ini teknik yang kedua berarti Iya. kita bisa menanyakan selain apa, kita juga Apa bisa sebabnya, menanyakan apa sebabnya. Apa sebabnya. Apa sebabnya kok produk saya tidak laku? Apa Nah. sebabnya kok laptop ini bisa cuman dilipat 2 Iya, atau betul. kecil bentuknya. Nah. Oke. Kemudian teknik yang berikutnya. Kalau yang berikutnya ini Mengapa dan mengapa mengapa dan tidak. mengapa tidak. Dan mengapa tidak? Ini bagaimana nih? Ya. Contohnya. Mengapa dan mengapa tidak ini contohnya bagaimana, Mbak Ati? Kalau yang ketiga ini kita lihat ada contohnya nih Polaroid. Ya, Nah, Polaroid. Polaroid yang kita tahu itu mungkin bukan nama brand ya. Tapi kalau misalnya kayak kamera Nama. yang berbentuk udah foto Cetak jadi itu nama Semua semuanya kamera itu itu namanya Polaroid. Polaroid. Nah, Padahal Jenis kamera lah ya. jenis Ya. kamera padahal sebenarnya Polaroid itu nama brand. Oh, itu Dulu merek. nama brand. Nama Kayak- brand. Kayak Aqua ya. Kayak Iya, Aqua. Kita betul. minum Odol. Aqua Dash pun Aqua Ya. nyebutnya. Iya, betul. Honda Yamaha. Iya. Oh, kelihatan umurnya. Kelihatan umurnya ini. Betul. Odol Pepsodent. Iya. Pepsodent Oh, gitu. sebenarnya Polaroid itu sebetulnya brand ya. Brand nama Oke. brand. Nah, ini kenapa bisa muncul yang Polaroid ini karena si penciptanya Oke. Penciptanya ya. Polaroid itu dulu ditanyain sama anaknya, kenapa sih Oh. kamera itu nggak bisa mencetak foto secara langsung gitu. Oh. Akhirnya dia bertanya, oh iya ya kenapa ya nggak Kenapa bisa ya? Apa ini ya? gitu. Kok nggak bisa ya? Apa Iya, sebabnya ya? Kenapa ini? Oh, kenapa? Mengapa? Mengapa gitu kan? Iya. Nah akhirnya dia, oh iya sebenarnya bisa kita menciptakan produk yang seperti itu gitu. Oh. Jadi muncullah Polaroid Nah, ini. ini salah gitu. satu contoh inovator yang ada di dunia. Iya, Real case ya. Betul. Seorang sama, pencipta Polaroid. Sama kasusnya kayak tiket malam dulu. Dari dulu tiket itu kan tiket Ya. pesawat kan gini. Jadi orang ya. sering kehilangan. Oke. Mengapa tidak pakai barcode? Barcode aja. Nah, Oh, dari mengapa? hal-hal. Heeh. Jadi seorang inovator tuh dari hal yang sebetulnya bisa Sederhana. sepele Sepele. banget ya. Kan sekarang tiket barcode semua malah. Iya, Ya, kita betul. nggak takut kehilangan. tinggal, Gara-gara dia pernah kenapa ya kok tiket tuh bentuknya kertas Bentuknya gampang hilang. hilang. Gampang hilang. Kenapa Udah. kok seorang kenapa kok tadi ya ada case-case apa? Oh iya. Dia lagi pergi jalan-jalan sama anaknya ya si Betul. pencipta Polaroid ini. Hmm. Terus anaknya bertanya kan. Anaknya bertanya gitu. Sederhana sebenarnya kan. Iya, sebenarnya Tapi memberikan bertanya. perubahan yang besar toh. Iya. Iya. Semua tiket barcode gitu kan. Iya, Semua ya. kamera ini. Tapi kalau kita tidak bertanya, nggak ada, Nggak ada inovasi. nggak ada nggak inovasi. akan ada inovasi. Iya, karena kita Iya, merasa iya. nggak ada masalah Iya. gitu. Wah, itu masalah. Betul. Iya, Masalah. padahal itu sebenarnya masalah. Padahal itu jadi Iya. masalah. Padahal dulu kan tiket ini ya pakem kan. Iya, Ya, pakem. terus Iya. kita tanyakan Iya, lagi bener. kan. Iya, betul. Jangan-jangan besok udah nggak pakai barcode. Kenapa Bisa harus lagi. pakai barcode? Ya. Saya datang aja udah kelihatan. Kredit. Iya, betul. Di sini saya. Atau mungkin Iya. pakai chip gitu ya. Iya, Jadi pakai chip langsung. tadi ya, langsung ya. Kita langsung lewat udah ketahuan. Udah ketahuan. Iya. Barcode-nya nggak perlu diginiin, Nah. tapi udah di kantong kita lewat scan. Itu bisa jadi loh. Bisa Seorang jadi. inovator ada yang Nah. berpikir itu. Kenapa Nah. kok Betul. harus barcode gini? Ya? Jadi bener Tatan tadi kan Iya, harus menanyakan bertanya. hal yang Betul. apa tidak dilakukan lagi. Dan ini harus diasah ya tentunya. Iya. Seringlah bertanya. Betul. Nah makanya Betul, betul. nanti seperti itu kan ya. Iya. Oh, ini teknik yang baru, teknik yang Iya. ketiga, Ini teknik yang yang berikutnya. ketiga. Yang keempat, Yang keempat. Ada teknik menanyakan bagaimana jika? bagaimana jika. Jadi kalau bagaimana Contohnya, ya. jika ini dia langsung berpikir next harus apa nih aku lakukan. Misal gini malam. Dulu dengerin musik pakai tape nih jalan-jalan. Oh Hmm. iya. Wah, zaman dulu banget. Iya, Iya, dulu banget, kemana-mana iya. bawa radio Terus, besar. Bagaimana jika bisa dengerin musik tapi kecil? Walkman muncul tuh. Oh iya, Nah, muncul itu digeser, Walkman. Iya ya. Terus misalnya gini mau jogging mau lari-lari pakai Pakai Walkman susah Pak Lam. Iya, Bagaimana bener. jika ada alat kecil tapi bisa Oke. dengerin musik banyak? Keluarlah iPod. iPod. Oh jadi dia langsung Nah. berpikir bagaimana jika ya? Ya, betul. Sudah Dia langsung mengarah mikir, lagi ya, langsung sudah mengarah mengarah ke ke inovasinya apa nih. Ya. Ah. Cuma kan levelnya paling tinggi dia itu. Oh jadi ada ini level yang paling tinggi ya. Iya. Kita bisa menanyakan bagaimana jika. Karena kita akan berpikir bagaimana jika Bagaimana jika langsung gini mikir. ya, Beda sama bagaimana tadi jika- kenapa apa itu kan kita belum berpikir Oh. apa sih sedikit solusi lah berarti langkah Belum ke solusi. berpikir Ya. belum berpikir solusinya apa ya? Ya, Kalau betul. ini sudah langsung. Ada berpikir Ada dia. berpikir. Oh iya. Contoh lagi selain Walkman misalkan. Nah, ada lagi mungkin nggak? Ini ya apa kayak ini ada sih. Jadi dulu nih Pak di Hindustan Unilever Limited ini. Oke. Jadi dia tuh berpikir bagaimana jika dia mendistribusikan produk-produk ke daerah terpencil. Di Oke. situ belum ada infrastruktur.
Oke. Ternyata si salah satu karyawannya dia berpikir, bagaimana jika kita merekrut para wanita dari kelompok lintas desa? Dia membawa barang-barang itu Unilever sampai akhirnya barang bisa ke distribusi itu. Bahkan sampai itu ya. Memikir loh dia. Iya. Jadi, tapi dia bertanya dulu bagaimana jika padahal tidak ada infrastruktur itu kan ada masalah ini. Ada masalah gimana ini? Barang bisa sampai di sana. Terus bagaimana jika merekrut para wanita itu yang lelang lelang itu? Akhirnya menyelesaikan masalah-masalah yang distribusinya akhirnya melalui para wanita itu. Ada masalah di distribusi pun menjadi terselesaikan gara-gara iya betul. Oke, kemudian setelah kita menanyakan questioning, kemudian nah ini contoh-contoh ini contoh lagi ya. Nah, kita belajar lah, mengasah lah. Kira-kira kalau lihat gambar seperti ini, misalnya ajukan pertanyaan apa aja gitu kan. Ini langsung latihan ya. Latihan, misalnya. Ini latihan nih. Ya, ini latihan misal nih. Coba dibatin. Ya, dibatin dulu, batin. Ya? Ini ya langsung ya, langsung batin. Ayo, jadi batin. Misalnya satu nih. Bagaimana jika kalau dispenser galonnya nggak di atas? Karena kasihan ibu-ibu kalau ngangkut galon berat. Akhirnya muncul galon yang di bawah. Airnya di bawah itu. Airnya di bawah. Oh iya ya. Ini awalnya di atas terus kenapa kok di atas ya? Bisa kan masalah itu buat ibu-ibu. Ya padahal kan kalau dari hukum fisika kan air turun dari atas ke bawah. Nah, itu kan ada inovasi di airnya. Ada masalah tuh di situ. Padahal pengen turun. Terus bagaimana tuh menyelesaikan masalah itu ya? Apakah di bawah bisa? Bisa, kan ada sekarang banyak produk dispenser di bawah. Betul. Berarti dia mikir itu dulu kan? Mikir dulu, bertanya dulu kenapa kok harus di atas ya? Orang dulu kan mungkin ya memang di atas dong. Karena gravitasi kan. Gravitasi ternyata gara-gara kita bertanya bisalah. Dia ada teknologi yang bisa naikkan ke atas air. Akhirnya tercipta inovasi dari hal-hal yang berarti ini sebenarnya inovatornya ibu-ibu ini. Siapa tahu mungkin. Inspirasinya ibu-ibu. Ibu-ibu. Yang sen kiri belok kanan. Lanjut lah. Nah, ini misalnya apa nih? Angkot nih. Nah, coba. Kalian suruh berpikir tentang angkot, misalnya ada masalah apa? Ada masalah apa tentang kira-kira angkot? apa gitu ya? Wah, ini juga mengasah juga ya. Karena kan gini, ini kasusnya gini malam. Ini kan angkot kan udah mulai ditinggalkan nih. Oh ya, saat padahal ini, kalau kita bernama bisnis ya harus melakukan inovasi. Ya, kira-kira angkot. Nah, misalnya gini. Mbak mahasiswa itu. Masih pengusaha angkot. Apa yang harus kamu lakukan untuk mulai persaingan seperti ini ya? Iya, bener loh. Iya, mungkin kalau misalnya apa ya? Kendala kendala dulu untuk naik angkot itu kan kita nggak tahu nih. Angkotnya itu penuh nggak, nyampainya kapan? Mungkin bisa jadi apa ya? Bikin aplikasi gitu juga bisa tuh. Mungkin Gojek versi angkot. Iya. Kenapa kok angkot ini nggak ada aplikasinya kan? Iya. Bisa juga. Kalau ada aplikasinya kita tahu nih. Iya, bener. Sama ya udah tracking sampai sana gitu. Di tracking. Oh, ini masih lama nih angkotnya macet ya, tak ngadem sih. Akhirnya kita sebagai pengusaha, wah, kenapa kok nggak dibikinin kan bertanya, kenapa kok nggak dibikinin gini aja ya? Aplikasinya aja biar enak gitu kan. Iya. Terus sudah tahu dia mau turun di mana, kelihatan 3.000. Scan barcode bagaimana jika bayar angkot pakai barcode elektronik. Itu keren loh. Keren kan? Itu serius. Daripada saya harus tracking, langsung scan itu kan bisa mengalahkan Gojek loh. Betul malah. Iya loh. Dan ini masih transportasi umum gitu kan, memanfaatkan transportasi umum. Mungkin permasalahan kalau panas bisa diakali, bagaimana sih tambahin AC atau apa. Itu permasalahan panas. Nyaman lagi ya. Nyaman kan? Tambahin musik kali. Musik bisa. Kenapa nggak dikasih musik lah ya? Bagaimana jika dikasih musik? Bertanya terus. Akhirnya kita terpacu ya menghasilkan sebuah inovasi. Tapi kalau tanpa bertanya mungkin ya wes lah ngene wae. Angkot ngene wae ya wes lah. Nyaman gitu tadi. Akhirnya kalah dengan perubahan. Betul. Benar. Mungkin ambil kasusnya yang perusahaan Nokia. Kalau misalnya ada yang masih tahu gitu kan. Oh iya, benar. Itu kan tidak melakukan inovasi. Ibaratnya padahal dia sempat menjadi pasar yang sangat besar lah. Dulu siapa sih yang punya, malam saya juga punya gitu kan. 660. Nyaman dengan begitu-begitu aja. Dan dia bilang kalau kesalahan saya ini apa? Saya tidak merasa membuat kesalahan gitulah. Kesalahannya ya itu karena nggak mau berubah gitu. Kesalahannya tidak membuat inovasi inovasi. Karena nyaman, karena nggak menantang status quo-nya dia, karena nyaman dia aja. Ngerasa udah market tuh paling besar waktu itu dia kayak kan. Nggak mungkin ada yang ngalahin. Gitu. Nah itu sebesar Nokia itu loh. Sebesar Nokia aja bisa ambruk apalagi. Makanya kita harus menjadi seorang inovator. Baik itu jadi pengusaha atau tidak menjadi pengusaha juga harus. Apapun itu harus juga ya. Misalkan kita sebagai marketing gitu. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Bisa ya. Contohnya bagaimana Pak? Jadi misalnya gini, ketika
kita sebagai marketing ada masalah, kenapa sih aku dodolan enggak laku-laku nih? Iya, ya, akhirnya berpikir bagaimana jika strategi marketing tak ubah seperti ini. Bagaimana jika marketing itu seperti ini? Iya. Nah, akhirnya dia melakukan inovasi dalam hal pemasaran. Akhirnya problem solving di bidang pemasaran. Jadi inovator itu tidak harus jadi pengusaha dan enggak harus dalam hal teknologi, dalam hal apapun. Hal apapun itu sebenarnya bisa ya. Inovasi. Menarik ini. Terus kemudian ada contoh lagi enggak? Ini McD ini. Nah, ini kasusnya perusahaannya udah besar. Perlu nggak dia melakukan inovasi menurut Anda? Iya, coba. Kalau kita jadi pengusaha McD. Nah, kalau menurut saya sangat perlu karena kasusnya takutnya kayak Nokia tadi. Misalnya kan gini kan. Bisa kalah ya. Nah, McD itu kan makanan kan dia kan. Coba pertanyaannya apa? Padahal gini, bagaimana jika McD mengeluarkan produk uduk, nasi uduk. Padahal this is Indonesia men, sarapan pakai uduk. Iya ya. Tapi ternyata dia mengaruhi juga Pak Alam. Jadi sarapan McD uduk, nasi McD uduk ada ternyata. Ada. Serius itu. Ada. Dan ada yang varian rendang ya kalau nggak salah ayam suwir gitu-gitu Pak Alam. Mungkin dia mikir, kan saya berjualan di Indonesia. Masuk saya menguasai ayam tok. Nah, kan gitu. Bagaimana jika saya juga berjualan pecel gitu misalnya, nasi uduk misalnya. Bisa juga kan. Jadi tambah laku juga ya. Nah, iya, tapi iya bisa jadi ya itu. Tapi bahkan sudah terjadi. Dan ini kan akhirnya. Nah, ini yang mengidekan McDonald berjualan uduk ini juga seorang inovator dong. Betul ya. Betul. Iya. Kayak mungkin ada drive-thru, mungkin juga ada ininya juga. Iya, kenapa ada masalah dulu ya? Ada masalah dulu. Atau mungkin antrinya panjang. Ada loh yang mas antrinya. Bagaimana jika drive-thru gitu kan? Akhirnya diikuti bank-bank. Bagaimana kalau ATM drive-thru kan? Iya. Kemudian diikuti toko-toko kecil sekarang ada. Kopi banyak. Kopi drive-thru banyak sekarang malah. Iya, benar juga. Bisa jadi suatu saat ini loh. Indomart, Alfamart. Sudah ada. Indomaret yang ada. Drive-thru kan udah ada. Dari hal-hal mikir yang sederhana ya. Betul. Akhirnya kan. Iya, tapi harus diasah ya. Benar-benar. Terus contoh lainnya ada lagi atau sudah sampai di sini? Banyak sih sebenarnya Pak Alam. Sebenarnya banyak ya, banyak contoh-contoh. Jadi baiknya nanti malah kalian yang bertanya nih, menemukan apa kita bahas bareng seperti itu. Nah, makanya mahasiswa silakan bertanya tentang fenomena apapun itu ya. Temukan itu. Bahkan boleh nggak saya bertanya misalkan saya bilang, kenapa saya jomblo? Bisa juga. Berarti akhirnya dia melakukan apa sih ya? Dia mengamati diri dia sendiri gitu. Melakukan perubahan. Ngomong-ngomong pengamatan nanti ada di skill selanjutnya tuh. Berarti untuk bertanya ini kita boleh menanyakan apapun ya. Boleh. Terkait dengan usaha, terkait dengan bisnis, terkait dengan fenomena, terkait dengan masalah pribadi juga boleh ini. Boleh. Di lingkungan sekitar apapun itu nggak masalah Pak. Oke, berarti nanti mahasiswa setelah ini mengumpulkan ya, atau ada modul yang diisi ya tadi ya? Ada modul yang diisi. Jadi mahasiswa nanti jangan khawatir, isi pertanyaan-pertanyaan nanti akan dikumpulkan kepada dosen, nanti akan ada pengarahan atau bagaimana? Seperti evaluasi sih. Seperti evaluasi ya. Nanti kita balikan lagi. Loh pertanyaannya udah bagus, ini mungkin kurang nih, jadi dia tahu. Oh berarti aku harus nextnya cara bertanya aku seperti ini. Oke, dia tahu gitu kan. Berarti yang diharapkan mahasiswa harus menemukan pertanyaan yang bagus atau tidak? Harapannya sih udah bisa bagus. Tapi harapannya juga semakin banyak juga nanti dia akan nyoga lah. Dia akhirnya seperti berarti ini. Berarti saya boleh membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Boleh, silakan nanti baru akan dievaluasi. Kira-kira pertanyaan mana sih? Terus nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu seperti apa gitu kali ya? Betul. Iya enggak? Iya. Oke. Ini cukup ya untuk pertemuan pertama tentang questioning skill. Nah, nanti mahasiswa yang masih bingung karena pasti masih bingung karena ini suatu hal yang baru juga. Bahkan kita dulu di kuliah pun juga belum pernah mendapatkan kelas intrapreneur ini. Bagi yang mahasiswa yang masih bingung, silahkan kirim pertanyaan, ada grup nanti dikelola oleh dosen juga, bisa langsung dijawab di sana atau nanti juga akan dijawab melalui podcast ya. Ya, menjawab lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih ada yang mengganjal mungkin biaya gitu. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya juga. Mata kuliah intrapreneur. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovator. Salam.